Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya dari UPB JJ Jakarta. Ingin mengerjakan tugas 1 yaitu analisis dan visualisasi data. Di mana pada soal ini eh, adalah kecepatan mobil dan juga jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini sudah ada nomornya. Kecepatan 1 sampai 25 nomornya dengan 1 sampai 50, maaf, dengan kecepatan dan juga jaraknya. Di mana soalnya ini disuruh gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja R. Rata-rata kecepatan, rata-rata jarak yang tempuh, dan juga standarisasi deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, langsung aja kita ke R Studio-nya. Nah, ini merupakan tampilan R Studio-nya ya, di mana saya sudah menambahkan Fajar Sumarna, tugas 1 analisis data dan visualisasi data. Oke, lanjut. Di sini tadi itu soalnya rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak, standar divisi data, jarak yang ditempuh. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan, sudah uji coba juga latihan skripnya itu. Jadi sudah saya buatkan skripnya dan juga ini pastinya juga jaraknya ini. Oh ya, di sini ada revisi ya. Di nomor 19 ini 14 bukan 114. Oke, perintahnya seperti itu. Jadi lanjut, kita balik lagi ke bahasa R-nya, ke R Studio-nya, maaf. Nah, ini merupakan data kecepatan dan juga data jaraknya. Langsung gitu. Nah, oke, kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan rata-rata kecepatan mobil. Di mana ini merupakan rumusnya, rata-rata kecepatan. Nah, ini rata-rata kecepatan mobil ya. Jadi bagaimana kita cara menghitungnya? Kita langsung saja kita run. Maaf, kita blok, kita run. Nah, ini sudah keluar rata-rata kecepatan mobilnya. Itu 15.408,16. Betul ya? Nih kecepatannya nih. Nah, lanjut. Kalau misalkan di soal ke rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Nah, rata-rata jarak yang ditempuh mobil rumusnya sama, tinggal kecepatannya ini diganti dengan jarak. Kita kembali lagi ke studio dulu. Nah, langsung aja kita enter bawah. Enter lagi. Rata-rata jarak tempuh. Rata jarak sama ya, kecepatan, jarak, mean, jarak kecepatan. Oke, lanjut. Kita hitung lagi. Nah, jaraknya sudah kelihatan 42.000 sekian sekian nih. Oke, lanjut. Selanjutnya mana gitu soalnya. Di sini standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke. Standar deviasi jarak yang ditempuh mobil. Kita studio lagi. Sama, rumusnya sama, hanya saja jarak ini menggunakan CD underscore jarak ya. Oke. Nah, lanjut, kita hitung lagi. Dan, oke. Jaraknya sudah kelihatan ya. Rata-rata jaraknya kisaran 24 sekian sekian sekian. Oke, rata-rata kecepatan 15 sekian 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 sekian. Rata-rata jaraknya rata jarak tempuhnya 42 sekian sekian sekian. Standar deviasi jarak tempuhnya 24 sekian sekian sekian.
dan rata-rata kecepatannya 15 sekian 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 sekian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke, tunggu ya, kita cek lagi di sini ke nomor 2. Saya jelaskan dulu sedikit tadi ya, nomor 1. Jadi nilai rata kecepatannya itu 15,58 sekian sekian 15 sekian 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 ini itu merupakan menunjukkan sebagian besar mobil bergerak pada kecepatan tersebut ya sebelum berhenti, dan juga yang ini rata-rata jarak 42 sekian 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 ini berarti rata-rata mobil berhenti setelah menempuh jarak sekian sekian sekian. Dan juga ini menunjukkan bahwa jarak tempuh antar mobil cukup bervariasi ya. Di sini ada mobil yang berhenti lebih cepat dan ada lebih jauh dari rata-rata. Oke, lanjut kita maju ke soal nomor 2-nya ya. Di soal nomor 2-nya ini biasa ini. Soal nomor 2-nya ini berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A. Scatter plot dari jarak. Oke, interpretasi scatter plot yang diperoleh, histogram, dan juga interpretasi histogram. Nah, sepertinya kalau ini mungkin yang bisa di hasilnya itu yang diplot itu mungkin antara A dan juga scatter plot dan juga histogramnya. Untuk di B interpretasinya mungkin nanti bakal dijelaskan, dan juga yang D-nya bakal dijelaskan ya. Oke, lanjut lagi kita ke RStudio. Dimana di RStudio ini kita hapus dulu yang atasnya ya, karena kita sudah ganti hitungan lagi rumusnya. Dimana scatter plotnya ini, nah, scatter plot antara kecepatan dan jarak di sini mungkin nanti bakal penghitungannya seperti ini. Coba kita langsung aja. Di sini warnanya blue ya, saya pakai warna blue. Sekarang, nah, lihat tidak ya? Oh, dari OBS-nya. Jadi scatter plotnya itu seperti ini. Mana tuh OBS-nya? Nah, ya. Jadi scatter plotnya ini, yang A ini menampilkan hubungan antara kecepatan sumbu X dan jarak tempuh sumbu Y. Setiap titik pada plot mewakili satu mobil dengan nilai kecepatan dan jarak tempuh tertentu. Jadi kode dari sini menghasilkan grafik dengan pola meningkat, yaitu semakin tinggi kecepatan, semakin panjang jarak yang ditempuh hingga mobil itu berhenti. Oke, lanjut kita ke B ya. B ini akan dijelaskan. Oh, B ini kode dari hasil plot titik-titik pada grafik yang ada nih. Mana tuh? Nah, titik-titik yang ada pada grafik ini mendekati garis positif, di mana artinya itu dapat hubungan positif antara kecepatan juga jarak. Titik-titik nih, semakin besar kecepatan mobil maka jarak yang tempuh sebelum berhenti semakin jauh. Kalau sebaran titik ini juga sempurna linear, ada beberapa titik yang menyimpang atau outliner. Misalnya mobil dengan kecepatan sedang tapi jaraknya jauh sekali, 14 km. 0, 10, 14 nih. 60, 58. 10, 14, 60, 58. 14 nih. Tapi hubungan antara kecepatan dan juga jarak ini bersifat itu searah atau positif ya. Jadi kalau misalkan disimpulkan ini, scatter plot menunjukkan bahwa mobil yang melaju dengan kecepatan lebih tinggi cenderung membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk berhenti. Oke, lanjut. Kita close dulu. Balik lagi ke studionya. Nah,
Kita menuju soal ke nomor ke C-nya. Histogram. Nah, histogram data kecepatan mobil dan juga interpretasi histogram yang diperoleh. Balik lagi studionya, C dan D-nya histogram. Histogram kecepatan mobil. Rumusnya itu seperti ini. Nah, ini yang B saya bikin catatan dulu tadi ya. Tadi kan udah dijelaskannya yang B ya. Yang B. Tadi sudah dijelaskan. C dan D. D-nya juga sama, nanti akan kita jelaskan saja. Akan dijelaskan. Oke, kita jalankan dulu. Nah, terlihat tidak? Maaf. Ini OBS-nya. Nah, ini ya. Tadi itu masuknya itu C ya. A, udah, B, ini masuk ke C. Histogram kecepatan mobil. Histogram kecepatan mobil menunjukkan distribusi frekuensi kecepatan mobil. Hasil histogram menunjukkan kecepatan paling sering muncul antara 13 sampai dengan 18 km. Jadi kalau misalkan, nah yang D-nya ini untuk grafik cenderung membentuk puncak di tengah menurun. Nah, jadi kesimpulannya ini buat soal yang D-nya histogram menunjukkan bahwa data kecepatan mobil terdistribusi normal dengan cenderungan rata-rata sekitar ya seperti ini, 15-an. Ya, lanjut kita ke studio, kita ke soal lagi. Nomor 1 sudah, nomor 2. Nomor 1 sudah tadi ya. Nomor 2 juga udah, histogram. Kan nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 setengah 10, ujian bahasa Inggris Thomas dengan rata-rata 70. Itu kesekeragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, ini juga sudah saya buatkan, sudah hitungkan, sudah trial ya, sudah uji cobanya juga. Jadi seperti ini kurang lebih. Ranking 75. Oke, langsung aja. Nah, jadi seperti ini. Data nilai ujian Thomas ini sekitar 80, rata MTK-nya 75, betul kan ya tadi? Rata ing, nilai ing-nya 75, SDMTK-nya 10, ing 78. Menghitung convention keragaman data CV, rumus dengan CV sama dengan SD atamen kali 100%. Oke. Dan ini masih ada lanjutannya lagi. Untuk menampilkan hasilnya yaitu menggunakan, nah, oke, ini lanjut kita run. Maaf, maaf, goblok run. Maaf, maaf, salah. Nih dari sini ya kita run. Nah, ini keluar hasilnya.
Data ujian Thomas 80, 75 menghitung menampilkan hasil. Salah. Aduh, astagfirullah, nggak kebaca. Nih ya, tadi RStudio. Nah, nih tadi yang sudah dibuat, data nilai ujian Thomas 80, 75, 10, 75. Nah, ini CV-nya, ini rumusnya. Ini menampilkan hasilnya nih CV MTK dan ING. Dan setelah kita run, kita jalankan nih seperti ini lalu kita run. Ini hasilnya menampilkan hasil CV 13 sekian 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 dan juga 11 sekian sekian sekian. Oke. Mungkin sudah selesai ya 13, 10, 75, 78. Sama ya. Oke, apa yang udah sesuai dengan yang ada di soal. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar telah mengerjakan tugas 1. Dadah.